Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah agung tentang 7 pemuda beriman yang teguh mempertahankan tauhid di tengah gelapnya kekufuran. Demi menjaga akidah mereka, para pemuda saleh itu memilih meninggalkan kemewahan dunia dan berlindung di dalam sebuah gua, menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah dengan kuasa dan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla menidurkan mereka. Bukan sekadar tidur biasa, melainkan tidur panjang yang menjadi tanda kebesarannya. Selama 309 tahun mereka terlelap, dijaga dari panas dan dingin, dipelihara tubuh mereka tanpa berkurang sedikit pun. Dalam lembaran sejarah peradaban Romawi, setelah wafatnya Nabi Musa, pernah tercatat sebuah kota bernama Absus, sebuah negeri yang berdiri anggun di antara gemerlap zaman. Kota itu dikenal sebagai tanah yang makmur, tentram, dan dipenuhi harapan. Di sana berkuasa seorang raja yang saleh dan bijaksana. Kepemimpinannya dilandasi keadilan, ketegasan, dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Di bawah naungannya, Absus berkembang menjadi negeri yang sejahtera. Pasar-pasar ramai oleh perdagangan, ladang-ladang menghijau oleh kesuburan, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Namun waktu adalah penguasa yang tak pernah berhenti berjalan. Tahun demi tahun berlalu, usia sang raja pun kian menua. Kekuatan yang dahulu gagah perlahan melemah, hingga tibalah saat yang telah digariskan. Ia pun meninggalkan dunia, kembali kepada pangkuan ilahi. Kepergiannya menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh penduduk Absus. Kabar wafatnya sang raja pun menyebar luas, menembus batas-batas negeri hingga sampai ke tanah Persia. Di sana berkuasa seorang raja bernama Diclianus, sosok yang dikenal kejam dan zalim, haus akan kekuasaan dan penaklukan. Tatkala kabar itu sampai ke telinganya, ia melihat kesempatan untuk memperluas wilayah dan menancapkan pengaruhnya. Tanpa menunggu lama, ia mengerahkan ribuan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerbu kota Absus. Serangan itu begitu dahsyat. Kota yang sebelumnya damai dan makmur, kini diliputi ketakutan. Tak butuh waktu lama, Absus pun jatuh ke dalam genggaman kekuasaan Raja Diclianus. Di atas tanah yang telah ia taklukkan, sang Raja Persia membangun sebuah istana yang amat megah, seakan ingin menunjukkan kebesaran dan kekuatannya. Istana itu membentang luas, mencapai sekitar 6 km. Dinding-dindingnya terbuat dari marmer berkilauan yang memantulkan cahaya matahari. Di dalamnya berdiri 4.000 pilar yang terbuat dari emas, menjulang kokoh menopang bangunan agung tersebut. Lampu-lampu dari emas menghiasi setiap sudut ruangan, memancarkan cahaya gemerlap yang menyilaukan. Lantainya pun dibuat dari campuran emas dan tembaga, berkilau bak hamparan cahaya di bawah kaki. Istana itu dijaga sangat ketat oleh para prajurit kerajaan yang setia, memastikan tak seorang pun dapat mendekat tanpa izin. Negeri yang dahulu dinaungi cahaya keimanan dan kebenaran, perlahan berubah menjadi tempat yang diselimuti kesesatan. Suara zikir dan doa yang dahulu menggema, kini tergantikan oleh seruan yang menyesatkan hati manusia. Sang raja yang zalim memerintahkan seluruh rakyatnya untuk tunduk dan menyembah berhala-berhala yang ia anggap sebagai Tuhan. Patung-patung itu didirikan dengan megah, dihiasi emas dan permata, lalu diagungkan seolah-olah memiliki kuasa. Rakyat dipaksa meninggalkan ajaran tauhid yang dahulu mereka pegang teguh. Barang siapa menolak, maka ancaman dan hukuman mati telah menanti. Hingga pada suatu hari, sang raja yang zalim mengadakan sebuah perayaan besar untuk mengagungkan berhala-berhala sesembahannya. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh negeri bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi selain apa yang ia paksakan kepada rakyatnya. Perintah pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri, menembus kota hingga pelosok-pelosok terpencil. Setiap rakyat diwajibkan hadir tanpa kecuali. Siapapun yang menolak atau tidak datang, dianggap membangkang terhadap titah raja. Maka berbondong-bondonglah manusia menuju tempat perayaan. Dengan hati yang gentar, mereka melangkah dalam kepatuhan yang terpaksa. Tak seorang pun berani menentang, sebab mereka tahu
Ketidakhadiran berarti menantang murka sang raja, dan murkanya adalah hukuman kematian. Suasana pusat kota pun berubah menjadi lautan manusia. Riuh rendah suara memenuhi udara. Genderang pesta ditabuh tanpa henti, asap dupa mengepul ke langit, dan berhala-berhala diagungkan dengan penuh kemegahan. Sorak pujian menggema, sementara manusia bersujud pada sesuatu yang tak bisa bergerak. Namun di tengah gemerlap perayaan itu, ada hati-hati yang tak turut bersukacita. Beberapa pemuda berdiri di antara kerumunan. Wajah mereka tenang, namun jiwa mereka bergolak. Hati mereka menolak kesyirikan, nurani mereka enggan tunduk pada kebatilan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa para pemuda itu berasal dari kalangan bangsawan. Tutur kata mereka halus, sikap mereka terjaga, dan wibawa terpancar dari diri mereka. Mereka hadir dalam perayaan itu bukan karena rela, melainkan karena terpaksa oleh keadaan. Raga mereka berada di tengah pesta, tetapi hati mereka berlepas diri darinya. Hingga salah seorang di antara mereka tak lagi mampu menahan gejolak imannya. Dadanya terasa sesak menyaksikan kebatilan yang dipertontonkan. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar dari keramaian, meninggalkan hiruk-pikuk pesta, menuju tempat yang sunyi. Ia berjalan hingga tiba di bawah sebuah pohon besar yang rindang. Di sanalah ia duduk seorang diri, menatap langit dengan hati yang penuh kegelisahan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda lain. Ia memilih duduk agak berjauhan, seakan menjaga jarak dan menyembunyikan isi hatinya. Tidak berselang lama, hadir pula pemuda ketiga, lalu keempat, hingga akhirnya genaplah mereka berjumlah 7 orang. Pada awalnya, suasana terasa sunyi dan tegang. Tak seorang pun berani membuka percakapan. Masing-masing memendam rasa curiga dan takut. Jangan-jangan di antara mereka ada mata-mata kerajaan, sebab satu kalimat yang keliru saja bisa menjadi sebab hilangnya nyawa. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Rasa penasaran dan kegelisahan yang sama mulai mencairkan kebekuan. Perlahan mereka saling menoleh, menatap dengan penuh kehati-hatian. "Mengapa engkau duduk di sini? Bukankah perayaan sedang berlangsung?" tanya salah seorang dengan suara lirih namun penuh makna. Pertanyaan itu seakan membuka pintu hati yang lama tertutup. Satu demi satu mereka menjawab dengan suara yang masih bergetar oleh kewaspadaan. Hingga akhirnya terungkaplah kenyataan yang menguatkan jiwa mereka. Ternyata mereka merasakan kegelisahan yang sama. Mereka sama-sama menolak kesyirikan. Hati mereka enggan bersujud kepada berhala. Jiwa mereka masih terpaut pada tauhid, pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana dahulu, sebelum negeri mereka dikuasai oleh raja baru yang kafir dan zalim. Di bawah naungan pohon itu, bukan hanya 7 pemuda yang berkumpul, tetapi 7 hati yang dipertemukan oleh iman di tengah gelapnya zaman. Di saat itulah mereka mulai merasakan indahnya persaudaraan iman. Rasa takut yang semula membelenggu, perlahan berubah menjadi ketenangan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Ada jiwa-jiwa lain yang tetap menjaga cahaya tauhid di tengah gelapnya kesyirikan. Di sanalah, di bawah pohon itu, kisah agung Ashabul Kahfi bermula. Mereka mulai berbicara tentang nasib negeri mereka, tentang kezaliman Raja Diyyanus yang memaksa rakyat menyembah berhala, dan tentang ancaman yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa mereka. Dengan suara pelan namun penuh keteguhan, mereka saling menguatkan dan mencari jalan keluar. Mereka tahu, mempertahankan iman di hadapan penguasa zalim bukanlah perkara mudah. Namun mereka juga sadar, keselamatan hakiki bukanlah pada tunduk kepada manusia, melainkan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan selain Dia." Quran Surah Al-Kahfi ayat 13-14. Ketika pesta pengagungan berhala itu usai, bisik-bisik kabar menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Orang-orang mulai membicarakan bahwa ada sekelompok pemuda bangsawan yang tidak terlihat dalam perayaan tersebut. Mereka tidak hadir, tidak bersujud, dan tidak turut memuliakan berhala-berhala kerajaan. Berita itu akhirnya sampai ke telinga sang raja.
Begitu mendengarnya, sang raja pun murka. Wajahnya dipenuhi oleh amarah dan harga dirinya terasa terinjak. Baginya, ketidakhadiran itu bukan sekadar pembangkangan, tetapi ancaman terhadap kekuasaannya. Tanpa menunda, ia memerintahkan pasukan prajurit kerajaan untuk segera menangkap para pemuda itu. Perintah raja adalah hukum yang tak bisa ditawar. Prajurit-prajurit pun bergerak cepat menyusuri kota, mencari jejak mereka. Tak butuh waktu lama, 7 pemuda bangsawan itu berhasil ditemukan dan ditangkap. Dengan tangan terikat dan pengawalan ketat, mereka dibawa menuju istana megah yang menjadi simbol kekuasaan dan kesombongan sang raja. Di hadapan singgasana yang menjulang tinggi, 7 pemuda itu kini berdiri, bukan sekadar sebagai terdakwa, tetapi sebagai jiwa-jiwa beriman yang siap diuji keteguhannya. Dengan wajah garang dan sorot mata penuh amarah, sang raja bertanya di hadapan seluruh istana, "Apa alasan kalian tidak hadir dalam perayaan agung itu? Mengapa kalian tidak mau menyembah berhala kerajaan?" Suasana mendadak hening, para prajurit menahan napas. Para pembesar kerajaan saling berpandang, menunggu jawaban yang akan keluar dari lisan para pemuda itu. Namun alih-alih gemetar, ke-7 pemuda tersebut justru dianugerahi keberanian yang luar biasa. Meskipun mereka bukan nabi dan bukan rasul, keteguhan hati mereka seakan menyerupai ujian yang biasa dihadapi para nabi. Tegak berdiri di hadapan penguasa zalim demi mempertahankan iman. Dengan suara lantang dan tanpa keraguan, mereka menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyembah selain kepadanya. Jika kami menyembah berhala-berhala itu, sungguh itu adalah kebohongan besar." Mereka pun melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Kalian menjadikan berhala sebagai Tuhan, padahal kalian tidak memiliki sedikit pun bukti bahwa berhala-berhala kalian yang menciptakan langit dan bumi. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Tuhan?" Kata-kata itu bagaikan anak panah yang menembus jantung kesombongan sang raja. Bagaimana mungkin sekumpulan pemuda berani menentangnya di hadapan orang banyak? Dada sang raja naik turun menahan gejolak amarah. Namun ia tidak langsung menjatuhkan hukuman mati. Dengan emosi yang masih membara, namun tertahan, ia berkata, "Aku beri kalian waktu 3 hari, pikirkan kembali keputusan kalian. Jika kalian bersedia meninggalkan Tuhan kalian dan menyembah berhala kerajaan, aku akan mengangkat kalian sebagai pejabat tinggi di kerajaan ini. Tetapi jika kalian menolak, maka kematianlah balasan bagi kalian." Setelah itu, sang raja memerintahkan agar ke-7 pemuda tersebut dilepaskan untuk sementara waktu. 3 hari yang akan menjadi penentu, antara dunia dan akhirat, antara keselamatan iman dan ancaman kematian. Namun waktu 3 hari yang diberikan sang raja, tidak mereka gunakan untuk menimbang tawaran jabatan, ataupun iming-iming kedudukan. Hati mereka tidak terpaut pada kemewahan dunia, sebab yang mereka jaga adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni iman di dalam dada. 3 hari itu justru mereka manfaatkan untuk bermusyawarah. Mereka berkumpul dengan penuh kesungguhan, saling menguatkan, dan meneguhkan kembali janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari tinggal di negeri yang telah tenggelam dalam kesyirikan dan berada di bawah kekuasaan penguasa zalim hanya akan membahayakan nyawa dan menggoyahkan keimanan. Akhirnya, dengan tekad yang bulat dan tawakal yang mendalam, mereka mengambil keputusan besar. Mereka memilih meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, serta segala kenyamanan yang pernah mereka miliki. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dari negeri itu. Bukan karena takut mati, tetapi demi menyelamatkan akidah dan menjaga cahaya tauhid. Dalam pelariannya, mereka menghadapi banyak rintangan. Mereka menembus lembah-lembah sunyi, mendaki bukit-bukit berbatu yang terjal, hingga kaki mereka terasa perih, dan tubuh mereka diliputi keletihan yang amat sangat. Nafas tersengal, langkah mulai goyah, namun tekad untuk menjaga iman membuat mereka terus melangkah. Namun rupanya kepergian mereka telah diketahui oleh pihak kerajaan. Amarah sang raja kembali menyala. Ratusan prajurit segera dikerahkan untuk mengejar 7 pemuda itu. Derap kuda terdengar menggema, memecah kesunyian alam. Debu beterbangan dan pasukan berkuda itu kian mendekat dari belakang.
Kepanikan pun mulai menyergap di hati para pemuda. Mereka menoleh dan melihat jarak antara mereka dan para pengejar semakin dekat. Mereka tak tahu lagi harus kemana berlari. Di hadapan mereka terbentang alam yang asing, sementara di belakang maut seakan mengejar dengan kecepatan. Di saat genting itulah, atas kehendak Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba muncul seekor anjing. Ia berjalan mendekat, lalu seakan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Dalam kebingungan dan harap yang tersisa, mereka pun mengikuti hewan itu. Anjing tersebut menuntun mereka menuju sebuah gua yang tersembunyi di lereng bukit. Tanpa banyak pertimbangan, mereka segera memasuki gua itu. Di dalamnya, suasana terasa sejuk dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah pelarian panjang dan penuh ketegangan, mereka mulai merasakan ketenangan. Hati mereka berangsur damai, seolah-olah perlindungan ilahi telah menaungi mereka di tempat yang tak pernah mereka sangka sebelumnya. Sementara itu, pasukan prajurit mulai kehilangan jejak. 7 pemuda yang tadi masih terlihat berlari, kini seakan lenyap di telan bumi. Mereka menyisir setiap lembah dan celah bebatuan, namun tak menemukan tanda keberadaan mereka. Pada awalnya, pasukan kerajaan hampir saja menemukan persembunyian para pemuda. Mereka telah berdiri tepat di depan mulut gua. Beberapa prajurit bahkan melangkah maju, bersiap untuk memasukinya. Namun atas kuasa dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan mereka dipalingkan. Mereka tidak melihat para pemuda yang berada di dalam gua. Sebaliknya, mereka justru menyaksikan suatu pemandangan mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sesuatu yang membuat hati mereka gentar dan tubuh mereka gemetar. Seketika itu juga, mereka mundur dengan wajah pucat pasi. Nafas mereka tersengal, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tanpa berani memastikan lebih jauh, mereka bergegas keluar dari hadapan gua. Salah seorang prajurit berkata dengan suara bergetar, "Jika memang para pemuda itu berada di dalam gua ini, biarkan saja mereka mati di dalam sana." Akhirnya, mereka memutuskan menutup mulut gua dengan sebuah batu besar, berharap para pemuda mati terperangkap di dalamnya. Namun siapa sangka, batu besar yang dimaksudkan untuk mengurung justru menjadi penjaga. Ia menutup mereka dari gangguan luar, menjadi bagian dari rencana agung ilahi untuk melindungi hamba-hambanya yang beriman. Di dalam gua itu, 7 pemuda tersebut akhirnya melepas lelah. Tubuh mereka yang letih bersandar pada dinding batu, sementara hati mereka perlahan dipenuhi ketenangan setelah pelarian panjang yang menegangkan. Adapun anjing yang setia bersama mereka, ia berbaring di depan pintu gua, seakan menjadi penjaga yang mengawasi keadaan di luar. Di tempat sunyi itulah, keajaiban Allah Azza wa Jalla mulai ditampakkan. Rasa kantuk menyelimuti mereka satu persatu. Kelopak mata yang berat akhirnya terpejam. Mereka tertidur, namun bukan tidur biasa. Atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ditidurkan dalam waktu yang sangat panjang, jauh melampaui hitungan usia manusia. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, bahkan abad bergulir tanpa mereka sadari. Allah Azza wa Jalla menjaga tubuh mereka, membolak-balikan posisi mereka agar tetap terpelihara, sementara sinar matahari pun diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan mereka. Dan demikianlah, mereka tertidur selama 309 tahun. Sebuah tidur yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Dia Maha Kuasa atas waktu, kehidupan, dan kematian. Setelah berabad-abad dalam tidur panjang mereka, Allah membangunkan ke-7 pemuda itu. Perlahan kesadaran mereka pun kembali, seakan-akan mereka hanya terlelap semalam saja. Mata mereka terbuka, tubuh mereka bergerak, dan jiwa mereka bangkit tanpa menyadari betapa panjang waktu telah berlalu. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan suara masih berat oleh kantuk, "Sudah berapa lamakah kita tertidur di sini?" Sebagian menjawab dengan ragu, "Mungkin sehari atau setengah hari." Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur selama 3 abad lebih, 309 tahun lamanya. Tak lama kemudian, rasa lapar mulai terasa. Perut mereka kosong, tubuh mereka lemah. Maka mereka sepakat mengutus salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota membeli makanan.
Sebelum ia berangkat, mereka berpesan dengan penuh kehati-hatian. Berhati-hatilah, jangan sampai identitas kita diketahui oleh raja yang zalim. Mereka mengira zaman belum berubah, bahwa mereka masih hidup di zaman ketika raja zalim masih berkuasa dan memburu mereka. Namun ketika pemuda utusan itu tiba di pasar, ia tertegun. Suasana kota sangat berbeda dari yang ia ingat. Bangunan-bangunan telah berubah. Tak ada lagi berhala yang berdiri megah di tengah kota. Tak terdengar lagi ritual-ritual kemusyrikan yang dahulu menggema. Dengan penuh waspada, ia membeli makanan dan menyerahkan koin uang peraknya. Namun sang pedagang memandang heran pada koin yang diterimanya. Bentuknya kuno, lambangnya tak lagi dikenal, seolah berasal dari masa yang sangat lampau. Orang-orang di pasar pun mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar. Bagaimana mungkin seorang pemuda membeli makanan dengan koin yang sudah tak berlaku selama berabad-abad? Orang-orang mulai mengerumuni si pemuda, wajah-wajah penasaran mengelilinginya. Setelah diinterogasi dan ditanya dengan sungguh-sungguh, barulah terungkap sesuatu yang menggemparkan. Pemuda itu berasal dari generasi terdahulu, dari masa Raja Zalim yang telah lama lenyap dari sejarah. Kisah tentang 7 pemuda yang menentang penguasa zalim ternyata menjadi kisah legenda masyarakat selama bertahun-tahun. Tak seorang pun menyangka bahwa legenda itu kini berdiri nyata di hadapan mereka. Berita mengejutkan ini pun sampai ke telinga raja yang sedang berkuasa. Namun kali ini keadaan telah berubah. Raja yang memerintah bukan lagi penguasa zalim penyembah berhala, melainkan seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar tersebut, sang raja segera mengutus beberapa prajurit istana untuk menjemput pemuda dan membawanya ke istana. Di hadapan sang raja, pemuda itu mulai mengetahui bahwa sosok yang kini duduk di singgasana bukanlah raja zalim yang dahulu memburu mereka. Wajahnya teduh, ucapannya lembut, dan tak tampak sedikit pun kesombongan kekuasaan. Dengan hati yang mulai tenang, ia pun memberitahukan jati dirinya, bahwa ia adalah salah satu dari 7 pemuda yang dahulu melarikan diri demi mempertahankan iman. Ia juga mengabarkan tentang 6 sahabatnya yang masih berada di dalam gua. Mendengar kisah itu, sang raja tertegun. Tanpa menunda, ia segera mengutus beberapa prajurit untuk menjemput 6 pemuda lainnya dengan penuh penghormatan. Ketika ke-7 pemuda itu akhirnya berkumpul di istana, semua yang hadir terpana melihatnya. Wajah-wajah mereka tetap muda, tak menua sedikit pun, seakan waktu tak pernah menyentuh mereka. Tubuh mereka terjaga dan iman mereka tetap kokoh sebagaimana dahulu. Mereka bukanlah pemuda biasa. Mereka adalah pemuda dari zaman lampau yang Allah Ta'ala jaga jasad dan keimanannya, sebagai tanda nyata atas kekuasaannya. Setelah pertemuan itu, sang raja dan seluruh rakyat memuliakan ke-7 pemuda tersebut. Kejadian itu semakin menambah keimanan raja dan rakyatnya. Mereka menyadari bahwa kebangkitan setelah kematian adalah kebenaran, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah membangunkan para pemuda itu setelah ratusan tahun tertidur. Raja pun menyediakan tempat terbaik bagi mereka, menjamin kesejahteraan hidup mereka, dan mempersembahkan hidangan-hidangan lezat sebagai bentuk penghormatan. Namun para pemuda menyadari bahwa keberadaan mereka di tengah masyarakat bukanlah untuk menikmati kemewahan dunia, melainkan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ingin menetap lama dalam gemerlap kehidupan dunia. Dengan penuh kerendahan hati, mereka memilih hidup sederhana, menjauh dari pujian dan kemasyhuran. Mereka menghabiskan sisa usia mereka dalam ibadah, zikir dan ketaatan kepada Allah, hingga akhirnya ajal menjemput mereka dalam keadaan yang diridhoi. Demikianlah kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.